مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudihi karumuhu wa ihsanuh. Ada majduha wa adu masanu, khalaqal khalqa li hikmah, wa tuwa'idiha ilmah, wa basyaratu min fa'idil minnati ma jarutuhi fi aqdaril qismah. Wa arsala asrafa khalqihi wa ajala abdihi rahmah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih bi ukhlik wal khatiri ma sabaq nasirul haqqi bil haqqi ala hadil asyuratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril adim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga biqaulina alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya insyaallah Muhammad Ibnu Lutfi Ramadhani dari Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Pelita Bangsa akan sedikit sharing mengenai materi konsep dasar hukum fikih muamalah dan dasar-dasar hukum fikih muamalah. Yang pertama sebelum kita masuk ke materi ke fikih muamalah seperti halnya mudharabah, musyarakah, al-bai', rofen, nikah, zakat dan lainnya, alangkah baiknya kita pahami dulu bagaimana dasar-dasar dari fikih muamalah dan sumber hukum dari fikih muamalah tersebut. Fikih muamalah tersebut, muamalah itu berasal dari kata amala, mengikuti wazan fa'ala, yaitu mengambil masdarnya fa'ala yufa'idu mufa'alatan, yang artinya saling melakukan atau saling berinteraksi. Jadi fikih muamalah tersebut ranahnya pun adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah yaitu hubungan kita dengan Allah, dan hablum minan nas yaitu hubungan kita dengan manusia. Sebelum kita masuk ke materi fikih muamalah yang lainnya, kita pahami dulu yang pertama adalah sumber hukum dari fikih muamalah adalah Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Dan asal muasal dari hukum fikih muamalah tersebut adalah mubah. Seperti halnya di dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwasanya al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayadulla dalilun ila tahrimiha. Jadi asal muasal di dalam fikih muamalah adalah hukumnya mubah kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Jadi itu adalah asal muasal dari hukum fikih muamalah. Adapun hukum-hukum dari fikih muamalah itu ada 5 seperti halnya wajib, sunnah, mubah, makruh dan sampai haram. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum إلا أن تكون تجارة عن ترد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Allahu a'lam bimuradi wa makna, yang artinya yaitu wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan batil kecuali dengan perniagaan yang mana saling suka sama suka, dan janganlah kalian saling membunuh diri kalian, sesungguhnya
Allah Maha Pengasih pada kalian. Dan adapun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikutip kutipan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Arba'in, yaitu ketika malaikat Jibril sedang berkomunikasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi, yaitu akhbirni anil Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta 'alaihi sabila. Nah, di situ ada hadis yang berkaitan dengan fikih muamalah, itu dengan zakat. Wa tu'tiyaz zakah, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berzakat. Jadi muamalah bisa jadi yang berasal hukumnya dari mubah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, dan bahkan bisa menjadi haram. Seperti halnya yang Allah terangkan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya adalah dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di situ kita bisa pahami bahwasanya yang tadinya asal muasal dari hukum fikih muamalah, al-asul fil muamalati al-ibahah, yaitu mubah, bisa berubah menjadi wajib seperti halnya yang telah disebutkan di hadis tadi, wa tu'tiyaz zakah. Nah, itu diwajibkan zakah bagi seseorang yang telah mencapai nisab pada hartanya. Dan bahkan bisa Allah mengharamkan muamalah tersebut, yang mana muamalah tersebut apabila dilakukan kegiatan muamalah tersebut tidak sesuai dengan syarat atau akad yang telah ditentukan, sehingga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum fikih pada sumber-sumber hukum fikih Islam tersebut. Jadi Allah mengharamkan riba karena apa? Riba tidak sesuai dengan syarat-syarat ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum-hukum Islam. Dengan demikian maka kita simpulkan bahwasanya sangat penting kita mengetahui dari sumber-sumber hukum atau konsep dasar hukum dari fikih muamalah. Karena apa? Karena sumber hukum tersebut yang akan menjadi dasar kita bagaimana bisa mengetahui dari hukum fikih muamalah tersebut. Belum kita mempelajari lebih dalam dari materi fikih muamalah. Seperti yang sekarang terjadi mungkin era sekarang, yaitu fikih kontemporer, kita pun perlu mengetahui tentang usul fikih sebagai dasar hukum untuk menentukan hukum dari fikih muamalah, yang mana banyak hal-hal yang tidak terjadi di zaman Nabi dahulu namun terjadi di era sekarang, seperti halnya jual beli online, ataupun seperti halnya membeli di supermarket tanpa akad langsung beli. Nah, itu bagaimana hukumnya? Maka dibahas apabila di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu dilalah sifatnya itu global, jadi akan diperjelas lagi, dirinci spekulasinya lagi menggunakan al-hadis, bisa digunakan menggunakan ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan dari para ulama, yang mana akan muncul dari usul fikih tersebut. Insyaallah kita akan sambung lagi mengenai dasar-dasar dari fikih muamalah, entah itu membahas tentang fikih kontemporer yang berhubungan dengan usul fikih ataupun bisa dalil qat'i, dan mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila nanti banyak kesalahan atau kekurangan dari saya, nanti boleh komen di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi pembelajaran saya, dan juga insya Allah bila ada kesempatan kita diskusi bersama, apabila ada sesuatu yang memang kita perlu didiskusikan, insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma wasi'ah wa amalan mutaqabbalan. Terima kasih, mohon maaf bila banyak salah. Syukran wa tumtum bi khairi wa barakati wan najah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم
بسام